Podcast? Gimana bikinnya? Ada nggak sih modul belajar siniar yang komprehensif? Siniar? Apaan tuh? Temukan jawabannya di modul belajar Apre-Siniar UMKM 2021. Presented by Pabrik Suara Rakyat. Halo semuanya. Nah, kalau di sesi sebelumnya kalian sudah belajar tentang berkenalan dengan podcast. Oke? Di sesi kali ini kita akan memahami lebih lanjut tentang perencanaan dalam podcast. Tapi sebelumnya mari berkenalan dulu dengan saya. Saya Pradipta Nugrahanto yang akan memberikan pemahaman tentang sesi kali ini. Oke. Kita mulai dengan apa-apa yang bakal kita bahas di sesi kedua ini. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan macam-macam format podcast. Yang kedua, kita akan menggali lebih dalam bagaimana kita seharusnya bersuara untuk siniar. Yang ketiga, ada yang namanya menulis untuk telinga. Dan yang terakhir, ini salah satu yang tidak kalah penting dari 3 sebelumnya, yaitu struktur episode dari sebuah podcast atau siniar. Oke? Nah, berkenalan dengan formatnya terlebih dahulu. Mungkin kalau teman-teman baru pertama kali mendengarkan podcast gitu ya, atau baru pertama kali menyimak podcast yang ada di luar platform audio seperti di YouTube misalnya, mungkin lebih akrab dengan format yang namanya ngobrol gitu ya. Padahal ngobrol atau interview hanyalah satu dari banyak format podcast. Tapi secara garis besar, format podcast hanya ada 2. Yang pertama adalah monolog. Dan yang kedua adalah dialog. Oke. Monolog itu apa? Monolog adalah ketika spotlight atau arahan dari pendengar itu hanya menuju pada satu orang. Contohnya seperti apa? Teman-teman bisa buka aplikasi Spotify dan cek top chart podcastnya. Top chart podcast nomor 1 adalah Rintik Seduh, dan itu adalah monolog terlama yang ada di nomor 1 Spotify dari semenjak gelombang baru podcast tahun 2018-an. Oke? Terus kalau dialog, contoh paling umumnya apa? Mungkin teman-teman sudah akrab dengan yang namanya Close the Door dari Om Deddy Corbuzier. Nah, itu udah jelas ya, salah satu podcast dialog yang paling populer. Ketika saya tanya kalau ketika ngasih kelas podcast gitu, kalian sudah tahu dengan podcast atau belum? Nah, pasti jawabannya selalu ke sana. Dan banyak lagi lah podcast-podcast dialog itu, ada BKR Brothers, ada Anfaedah, ada Podcast Mas. Oke, banyak banget. Terus ada lagi turunan dari keduanya. Misalnya ada Kata Puan, turunan dari monolog. Terus ada podcast audio drama yang pernah dibawakan salah satunya oleh Rapot, itu juga bagian dari dialog. Dan banyak lagi crime story atau yang lain-lain yang menjadi bagian dari podcast monolog ataupun dialog gitu. Oke? Nah, yang ditekankan dari monolog adalah podcastnya ini fokusnya di satu orang. Jadi kalau teman-teman mau nanti mengambil podcast monolog, pastikan memang kita punya kemampuan yang kuat untuk bercerita sama orang lain gitu. Karena tidak ada yang membantu kita. Apa bedanya dengan dialog? Dialog ini ada orang-orang yang akan membantu kita. Bisa lebih dari satu, bisa banget. Dialog ngobrol itu kan bisa banyak ya. Apalagi kalau formatnya audio drama jarang banget yang diperankan oleh satu orang gitu. Nah, tapi apa kelemahan dari monolog ataupun dialog? Di sini saya coba kasih tahu sedikit. Ketika dialog, maka fokusnya belum tentu pada kita sebagai host di situ, tapi bisa jadi karena tamunya, karena siapa yang berkolaborasi dengan kita. Sementara monolog fokusnya tentu saja pada si pencerita. Oke? Cukup jelas ya? Nah, kalau teman-teman berpikir, wah saya nggak mau ngobrol, saya nggak mau cerita sendiri gitu ya. Apakah ada genre-genre lain yang mungkin kita explore? Ada dong. Teman-teman bisa mengangkat dongeng misalnya. Terus ada juga dokumenter. Dan banyak eksplorasi lain yang bisa teman-teman
gali. Nah, kalau gitu format apa yang paling cocok buat podcast saya? Udah ketemu belum? Modul Belajar Apre-Siniar UMKM 2021. Oke, kita lanjut dengan bersuara untuk podcast. Di sini banyak miskonsepsi dengan suara itu harus bagus, suara itu harus bulat, suara itu harus kayak penyiar radio mungkin, membaca berita dan semacamnya, padahal tidak. Karena ini adalah media yang berbeda dari media-media yang teman-teman biasa akses, gitu. Ini bukan media konvensional, bukan radio, bukan TV, sifatnya on demand, personal banget, dan artinya di situ kekuatannya justru pada tiap-tiap pembawa konten atau yang punya konten lah di situ yang jadi juaranya, gitu. Lanjut soal bersuara nih ya. Kalau gitu karakter suara seperti apa yang perlu ada di podcast kita? Karakter suaranya adalah suara kita sebenarnya, suara kita sebagai seorang podcaster. Nggak perlu berpikir suara kita harus seperti si A, si B, si C gitu ya. Karena disinilah dicari karakter yang kuat dari masing-masing pencerita. Selain itu, kadang-kadang kita merasa gini, kita nggak pede nih sama suara sendiri. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, kalau itu karena kita nggak kebiasa mendengar suara sendiri. Coba deh, berapa banyak dari kalian yang menyimpan rekaman suara sendiri tanpa tujuan tertentu atau sengaja dibagikan? Beda dengan foto selfie kan? Kalau foto selfie pasti banyak. Ya itu dia, karena memang kalian kita semua lah cenderung lebih tidak akrab dengan suara sendiri yang direkam ya. Nah, terus kalau gitu suara bisa lebih bagus nggak sih? Bisa dong, apalagi dengan banyak teknologi masa kini ya. Tapi tujuan kita berpodcast bukan bagus-bagusan suara. Tapi di sini fokus kita adalah menyampaikan pesan, menyampaikan isi pikiran, dan berkreasi sesuai dengan karakter kita. Oke? Nah, tapi setidaknya ada 3 teknik dasar yang perlu teman-teman kuasai dari bersuara untuk siniar. Yang pertama adalah intonasi. Ini makanan apa sih? Jadi ini adalah tinggi rendahnya nada di kalimat ketika kita ngasih penekanan. Yang pertama adalah intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya nada. Dan di sini maksudnya tinggi rendahnya nada ketika kita bersuara di satu kalimat. Gitu. Jadi kan bisa suara kita mau mana yang perlu dikasih penekanan dengan mana yang perlu dikasih penekanan. Beda kan? Oke. Yang kedua adalah artikulasi. Ini makanan apa lagi nih? Ini adalah bagaimana kalian bisa menyampaikan suatu kalimat atau kata-kata dengan jelas. Biasanya suka kepleset-pleset gitu ya. Cara latihannya adalah dengan banyak melafalkan kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya ular melingkar-lingkar di atas pagar gitu. Atau kelapa diparut, kelapa digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Silakan diulang-ulang dengan speed yang lebih cepat, dan lebih cepat lagi. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, sudah kepleset saya kan. Kepala digaruk, kelapa diparut. Oke, silakan dicoba-coba lagi sama teman-teman. Dan yang terakhir adalah volume. Di sini maksudnya adalah keras atau lembutnya suara dalam sebuah pengucapan atau pelafalan. Jadi teman-teman mungkin bisa bicara dengan lembut atau gitu beda kan. Disitulah teman-teman bisa bicara dengan teknik volume yang pas gitu. Jadi itu 3 kunci dasar bersuara untuk siniar. Modul Belajar Apre-Siniar UMKM 2021.
Tapi ingat-ingat lagi ya, daripada sibuk dengan melatih teknik, walaupun itu sangat perlu kalau memang teman-teman mau mendalami itu, ujungnya omongan saya bisa dipahami orang lain atau enggak. Gitu. Nah, tahapan ketiga yang perlu kita kuasai dari persiapan bersiniar adalah menulis. Loh, saya bukan penulis. Saya tidak pernah menulis. Dan menulis seperti apa yang dimaksud? Di sini kita harus ingat, kalau yang akan kita sajikan adalah sebuah konten audio. Oke? Jadi pastikan pemahaman kita bukan membaca. Kalau bukan membaca terus apa? Ada istilah yang namanya bertutur. Jadi kita bicara dan kita bukan membacakan sebuah naskah. Loh, yang ditulis apa kalau gitu berarti? Bukan naskahnya. Naskah, betul sekali. Tapi kita harus membuat naskah yang bikin orang itu bisa nyaman mendengarkan kita. Contoh. Saya berkeinginan untuk makan karena sebentar lagi jam makan malam. Dibandingkan dengan lapar nih, saya mau makan. Lebih enak didengar yang mana? Dan juga banyak kalimat-kalimat yang seperti ini. Ini biasanya ditemukan di konsep pidato ya. Ia mengatakan bahwasanya proses ini akan diulang lagi dari awal. Apa bedanya dengan dia bilang ini perlu diulang? Lebih to the point. Itu salah satu kunci untuk menyampaikan pesan lisan. Nah, ini ada satu latihan yang teman-teman bisa ambil dari media online atau media cetak gitu, yang sifatnya berita, dan silakan ceritakan kembali. Saya ambil contoh, ini ada kasus perampokan di Ciracas. Saya ambil contoh, ini ada kasus perampokan yang terjadi di Ciracas, Jakarta Timur. Oke? Kalau dibacakan, maka beritanya akan menjadi seperti ini. Kawanan perampok menyatroni rumah milik Haryanti di Ciracas, Jakarta Timur. Para pelaku yang diperkirakan berjumlah 5 orang menggasak 170 juta rupiah dan perhiasan emas di rumah korban. Itu membacakan ya, bukan menceritakan. Kalau gitu, menceritakan itu seperti apa? Menceritakan itu lebih seperti ini. Silakan disimak bedanya ya. Tahu nggak? Rumah Bu Haryanti di Ciracas semalam kerampokan loh. Tahu nggak? Rumah Bu Haryanti yang di Ciracas itu semalam kerampokan loh. Katanya perampoknya 5 orang. Uang yang diambil 170 juta rupiah. Emasnya juga hilang. Kata polisi sih ada 5 saksi yang lihat kejadiannya. Nah, itu bercerita, bukan membacakan. Oke? Silakan teman-teman nanti ambil satu potongan 2-3 paragraf artikel berita di media online, terus teman-teman ceritakan kembali ya. Modul Belajar Apre-Siniar UMKM 2021. Sambil berpikir-pikir nih, kira-kira gaya bahasa yang mau disampaikan itu seperti apa? Apakah saya kamu, Anda kamu, Anda saya, atau gue elu gitu ya. Tapi ingat, jangan mencoba sesuatu yang dipaksakan gitu. Kalau memang teman-teman tidak berasal dari kota besar seperti Jakarta gitu, yang kulturnya pakai kata-kata tertentu, gue lu kan Jakarta banget gitu ya. Terus teman-teman memaksakan itu malah jadinya jadi aneh. Jadi gaya bahasa silakan disesuaikan dengan apa yang menjadi kebiasaan kalian. Nah, saatnya lanjut lagi. Kita mau ngomongin soal struktur episode dalam podcast. Apakah ada strukturnya? Kayak bangunan dong. Iya. Karena memang kita akan membangun sebuah produk, dalam hal ini konten audio ya. Dan pastinya harus ada strukturnya. Apa yang menjadi
bagian dasar dari struktur ini. Kita mulai dari durasi dulu deh. Pasti teman-teman berpikir ya, ini kepanjangan atau enggak ya? Saya ngomong sudah 20 menit, masih oke atau enggak? Oke. Saya ngomong baru 10 menit, terlalu pendek atau enggak? Nah, kita ngambil survei pendengar podcast dari tahun 2018 dan rasanya sampai sekarang pun masih sangat valid. Kalau podcast teman-teman di bawah 10 menit, jadinya akan terlalu pendek. Makanya nggak heran hanya ada 11,44% orang yang mendengarkan podcast berdurasi di bawah 10 menit. Nah, kalau gitu di atas 30 menit, oke juga nggak? Soalnya kayaknya ngomong pendek susah banget. Nggak bisa. Itu juga ternyata dari survei yang sama membuktikan kalau orang hanya menikmati podcast berdurasi 30 menit dengan persentase yang nggak kalah kecil, yaitu 19,81%. Kalau gitu, waktu terbaiknya di berapa? Ada dua pilihan, 10 sampai 20 menit, atau 20 sampai 30 menit. Kalau gitu, durasi udah. Sekarang uploadnya seberapa sering nih? Yang pertama, kita harus pahami dulu. Daripada nembakin satu peluru mahal, saya sih lebih suka kita nembakin banyak peluru meskipun gak terlalu mahal. Bukan artinya murahan juga ya. Tapi setidaknya kita punya lebih banyak amunisi daripada cuma satu peluru doang. Loh, maksudnya gimana? Lebih banyak episode itu akan jauh lebih bisa menjangkau pendengar daripada kita cuma punya satu episode yang terpoles. Dikonsep dengan sangat baik, risetnya sangat mendalam, editingnya luar biasa. Nah, tapi rilisnya setiap bulan purnama gitu. Enggak lah ya, misalnya 1 bulan sekali gitu, atau 2 minggu sekali. Itu masih kurang dibandingkan dengan kita misalnya merilis 3 episode per minggu gitu. Itu pilihan kembali ke tangan teman-teman tapi ya. Nah, kalau ngomongin season, apakah di podcast juga ada seasonnya? Seperti di konten-konten Netflix atau platform visual lain gitu. Ada, di konten audio juga ada season. Nah, season ini bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, kita mau set per 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, boleh. Dan atau juga jumlah episode. Misalnya, kita mau habiskan season 1 di 100 episode. Nah, ini juga jadi satu pencapaian di mana nanti setelah 100 episode kita mau mengubah formatnya, mau menyelipkan segmen baru, mau menambahkan elemen-elemen yang sebelumnya belum ada, itu bisa di setiap pergantian season. Oke, tapi pasti ya, yang pasti adalah teman-teman harus bisa berkomitmen dengan apa yang sudah direncanakan di awal gitu. Kalau mau berhenti di season 1 misalnya setelah 50 episode ya 50 dikejar. Bukan karena satu dan lain hal, wah baru 10 episode nih, ganti season lah. Nah itu nggak akan terjadi apa yang direncanakan sebelumnya. Gitu. Nah, terus kalau dari satu podcast itu bisa dibagi-bagi nggak sih segmen per segmennya? Bisa banget. Ini sebenarnya teori dasar yang diimplementasikan di, kalau media lama adalah di radio. Tapi di podcast pun ini sangat relevan untuk kita implementasikan lagi. Ini sebutannya adalah metode kuadran. Gak usah dipikir ribetnya, tapi ini sederhananya bahwa di podcast itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama tentu saja pembuka, yang kedua adalah isinya, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, dari pembuka sampai penutup ini bisa ada berapa bagian lagi? Bisa rata-rata sih ada 4. Jadi pembuka ada subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4, dan diakhiri dengan penutup. Atau ada juga yang gini, yang modelannya inverted pyramid gitu. Atau piramida terbalik. Wah, ini makanan apa lagi? Jadi sebenarnya gini, informasi-informasi yang penting buat orang-orang dengerin itu dikasih di awal gitu loh. Makin ke dalam, makin ke belakang, makin dalam, tapi ketika orang tidak mau menyimak sedalam itu,
mereka tetap mendapatkan value dari apa yang kita sampaikan. Gitu. Nah, terus kenapa sih kita harus pakai metode-metode seperti ini? Buat apa gitu? Ngeribetin aja. Nah, di sini tujuannya adalah supaya kita nggak kemana-mana kalau ngomong gitu. Dan ketika kita nanti mulai belajar menulis gitu ya, ini naskah itu bisa bentuknya skrip penuh atau pointers buat jadi panduan bikin podcast. Dan satu yang paling penting di pembuka itu kita harus menganggap kalau tidak semua orang mendengarkan episode sebelumnya atau episode awal kita. Tidak ada salahnya kita melakukan perkenalan lagi, walaupun tidak perlu terlalu lama. Dan di akhir, jangan biarkan orang selesai mendengarkan dan sudah. Ajak mereka untuk mengajak mendengarkan konten sebelumnya kalau belum, dan ajak mereka untuk hadir lagi di konten yang akan datang. Tetap simak sesi-sesi lainnya ya. Podcast? Gimana bikinnya? Ada nggak sih modul belajar siniar yang komprehensif? Siniar? Apaan tuh? Temukan jawabannya di modul belajar Apre Siniar UMKM 2021. Presented by Pabrik Suara Rakyat.